Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Oh, Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Menghanyutkanku, bawaku dekat padamu.
Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya, bilang temannya. Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang ganti. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Kamu sebentar. Kamu jangan berantem pasangan dong. Bukan baik itu goyang sama hati aku. Baik, goyangnya jangan nafsu. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya hati. Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ya, ayo panitia silakan kasih ketawa. Yang ketawa dihukum ya. Tarik ke depan yang ketawa. Tahan nafas. Penjual babi. Oh ya padat sih ya. Namanya siapa? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya ganti. Tidak peduli kamu cakep atau tidak. Kamu tahu Tuhan sayang kamu. Tidak peduli kamu kaya atau tidak. Dan ku tahu Tuhan Yesus sayang ganti. Kamu namanya siapa? Orang sana. Dia diperebutkan yang kecil-kecil diperebutkan. Udah duduk dulu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Aduh, diperebutkan kecil-kecil kan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini sudah oh Tuhan, pakailah hidup
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Saya minta kita berlutut dan kita bergandengan tangan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita berlutut.
Dan kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Yakini bahwa ada atmosfer yang baru malam hari ini. Dan kita mau impartasikan buat teman-teman kita. Dan berkah, oh Tuhan pakai kami semua. Oh Tuhan, pakailah hidupku, yes. Selagi aku masih kuat, amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan pakailah hidupku. Kita sama-sama akan bersyukur malam hari ini buat hal yang sudah Tuhan akan lepaskan ketika kita membakar setiap keputusan kita. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita sembah Tuhan. Terima kasih buat kelepasan yang Kau akan buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih dosa-dosa yang akan Kau angkat malam hari ini. Sika dara lama sandean, iya dara lama sika dara lama sandean. Lepaskan kami, hancurkan segala yang salah Tuhan. Kami mau buang segala yang salah malam hari ini. Kami patahkan, kami tolak. Yang belum terbuka untuk Tuhan malam hari ini, malam hari ini, melalui genggaman tangan kami mau impartasikan kuasa-Mu mengalir di hati mereka yang masih keras, mengalir di hati mereka yang masih keras, mengalir dalam hati kami yang masih keras. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hati kami selalu bisa mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Mengalirlah kuasa Rohku, yes. Sehingga darah lepas. Di tempat ini mengalirlah Rohku. Sebut namamu. Mengalirlah kuasa Roh.
Engkau lihat setiap kerinduan kami malam hari ini Tuhan. Di hati saya musik tawangan pujian. Terima kasih Tuhan. Teman-teman masih silakan menyembah Tuhan. Saya akan berdoa buat kita malam hari ini. Bapa yang baik, Kau memberikan hati yang baru malam hari ini, dan kami percaya kami pulang menjadi orang muda yang setia. Kami pulang menjadi orang muda yang militan. Kami pulang menjadi orang muda yang mengajak teman-teman kami setia kepada Tuhan. Kami pulang menjadi orang muda yang bertumbuh, menjadi orang muda yang berbuah, dan menjadi orang muda yang berdampak. Dan kami percayakan hidup kami, mari Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Pimpin kami, ingatkan kami seluruh firman kebenaran-Mu yang sudah kami dengar selama kami berada di tempat ini. Kami mau itu yang menjadi Tuhan pelita buat kami berjalan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dan kami percayakan segala apa yang sudah kami tulis malam hari ini, kami percaya Tuhan Engkau memberikan sesuatu yang baru di dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan mulai pulang dari sini kami mau membawa hidup kami Tuhan pakai di pekerjaan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang cuek, orang yang lemah, orang yang tidak peduli. Dan kami tolak segala hal yang menghambat kami bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Kami tolak di dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa harapan kami melalui hal yang kami tulis dan kami mau bakar malam hari ini. Mari Kau beracara dan Engkau lihat kerinduan kami yang tulus ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami menjadi pemenang malam hari ini. Haleluya. Amin. Tetap kita dalam sikap doa, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Ya, kembali duduk di tempat. Ambil kertas yang teman-teman sudah tulis. Silakan bakar di sana, di setiap lilin. Kita hanya berserah bahwa Tuhan melihat keputusan kita malam hari ini. Silakan, siapa saja, mari bakar itu sampai habis dan biar sampahnya turun di piring. Janji-Mu ajaib. Ayo, siapa yang mau memulai? Ukir dan nggak usah diambil, bakar aja di tengah, bakar sampai habis. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Bakar dalam nama Tuhan Yesus. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku berjaya dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Setelah dibakar, teman-teman bisa berdoa secara pribadi. Kehidupanku, ambil sikap doa secara pribadi. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oke, malam hari ini kita masih tetap dalam sikap bersyukur atas kebaikan Tuhan dan apa yang kita saksikan di depan. Biarlah Tuhan melihat ini semua. Tuhan akan memberikan apa yang lebih yang Tuhan lihat kita butuhkan. Untuk itu malam hari ini ada teman-teman yang mau bersyukur malam hari ini. Saya persilakan siapapun yang mau bersyukur, silakan. Kita mulai dari mana ya? Sampaikan seperti ini. Saya bersyukur malam hari ini seperti ini, oke? Kita akan mulai dari Nining. Silakan Nining. Rasa syukur apa yang mau dipanjatkan malam hari ini selama kita ada di sini? Oke, silakan Nining, nanti bergilir ke teman-teman selanjutnya. Jangan kasih air. Tiup saja, tiup mulai dari sini. Terus nyalakan. Jangan nyalakan. Ya, sini aja. Oke. Kita mau dengar dari Ibu. Apa? Goda tidur nih, Bu. Shalom teman-teman. Shalom. Selama beberapa hari di sini banyak pelajaran yang saya dapat. Semua terima kasih sama Kak Yuspin atas materi dan sharingnya yang sudah dibagi ke kita semua. Saya dapat sebuah pelajaran setelah di sini. Dalam proses itu tidak ada yang gampang dan ada yang mudah. Kita harus betul-betul melewati sebuah proses, mulai dari tumbuh, berbuah sampai berdampak bagi masyarakat atau lingkungan kita. Dari sini saya belajar bahwa kalau kita mau sesuatu itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Jadi kalau tanpa ada proses kita bukan siapa-siapa, kita nggak jadi apa-apa. Ya, banyaklah pelajaran yang saya dapat setelah 3 hari di sini. Banyak juga yang bisa mengubah pikiran saya. Yang selama ini saya lihat dalam pikiran saya itu kecil, ternyata luas juga. Terima kasih Kak Yuspin. Masuk Tuhan. Selain apa yang mau didapat, kalau bisa sampaikan masukan apa buat youth kita, ya, baik itu di Natuna maupun
Selain kita memberikan ucapan syukur, kita sampaikan juga seperti tadi teman kita siapa? Putra. Saya bersyukur banyak saya dapat, dan kedepannya teman-teman, mari kita begini gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita harapannya buat teman-teman dari Putra dulu, kita dengar harapannya apa ke depan ini. Harapan saya sih, sering dulu lihat teman-teman pemuda yang dulu, Amin. yang rindu akan Tuhan. Saya juga mengakui kalau saya juga menjauh dari Tuhan ya selama ini. Saya jarang ke ibadah, bahkan pelayanan pun saya jarang karena beberapa faktor itu dari pekerjaan biasa. Dan kadang juga saya berpikir untuk nggak mau ke ibadah. Ya, saya harap sih kedepannya teman-teman pemuda makin banyak daripada ini ya. Ya, makin banyak jiwa-jiwa muda yang rindu akan Tuhan. Itu. Kayak kok teman pertama saya pas di Tunas, saya bisa kenal nih. Yes. Sekarang nggak takut kan? Ya. Ternyata teman-temannya baik-baik tuh. Mungkin harapan saya ke depan ya, jangan lupa beribadah dan jangan lupa Tuhan. Amin. Lanjut. Ya, Nathan. Shalom semuanya. Saya. Jadi mungkin mau sedikit cerita. Jadi kemarin itu kan ada retret sekolah, dan kebetulan juga ada info kalau mau retret yang gereja ini. Sebenarnya kalau jujur saya sebenarnya kayak mau pulang lebih cepat atau mungkin bahkan tidak mau datang. Cuma ya karena saya pikir ya mungkin Tuhan mau tunjukkan sesuatu begitu. Jadi saya memutuskan untuk ikut, dan ya ada beberapa kayak pertanyaan yang memang ada di pikiran saya begitu, yang sudah lama kayak saya pikir akhirnya terjawab di sini. Ya itu semua dari kakak-kakak semua yang sudah ya berbagi cerita atau materi apapun itu. Dan mungkin juga untuk kita semua, saya harap mungkin kita bisa lebih tersadar tentang firman Tuhan, lebih rajin datang ibadah, dan lebih mendekatkan diri juga dengan Tuhan. Dan mungkin hanya itu saja yang mau saya sampaikan. Oh ya tadi udah. Oh iya. Terima kasih. Shalom. Saya sangat bersyukur berada di sini. Cuma singkat yang saya ingin sampaikan. Semoga kita dapat bertumbuh menjadi anak yang lebih baik. Dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Cuma itu saja. Harapannya? Iya. Oke, Iko, terima kasih. Salam semuanya. Selama saya di sini, saya mendapat pelajaran dan berkat. Sebenarnya saya hampir tidak ikut retreat ini karena tidak tertarik juga. Apa bagus? Bagus. Baru dorang demas kan 300 nih. Jadi hampir tidak pergi. Jadi saya minta uang di mama sama Taya untuk tambahkan, jadi tambahkan. Mungkin karena kemurahannya Tuhan. Amin. Jadi saya bisa pergi di sini. Ya itu saja. Harapanmu apa?
Harapanku kalau ada lagi retreat kayak gini, semoga Tunas Remaja ikut semua. Amin. Shalom. Harapanku semoga kita lebih berhubungan intim dengan Tuhan. Amin. 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 Shalom. Shalom. Saya bersyukur karena kita semua berkumpul lagi di sini. Amin. Walaupun ada beberapa temanku yang tidak datang di sini, tapi saya senang kita semua bisa berkumpul lagi dalam retreat kali ini. Harapanku semoga banyak teman-teman yang lebih setia lagi sama Tuhan. Yes. Shalom. Dari retreat yang sudah kita lalui 3 hari ini, di sini kita jadi bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah bertumbuh, berbuah dan berdampak, terutama bagi saya pribadi yang sudah melayani. Saya jadi mengevaluasi diri saya, apakah pelayanan saya, pribadi saya, pertumbuhan rohani saya sudah benar, sudah meningkat atau tidak. Dan juga harapan saya mungkin masing-masing kita, setiap pemuda harus lebih ada rasa peduli untuk saling menarik satu sama lain, saling peduli, saling perhatian, untuk tercipta kesatuan supaya kita semangat begitu. Ya, sama yang belum pelayanan, mungkin seperti yang Kak Yuspin bilang, ayo tertarik untuk melayani di bidang apapun itu. Sekian. Terima kasih. Shalom. Saya bersyukur mungkin saya juga bukan baru gabung di pemuda GPPS. Jadi ini bisa dibilang retreat pertamaku juga di sini, dan saya bisa bersyukur bisa kenal lagi. Mungkin sudah ada beberapa pemuda yang sudah ku kenal, tapi mungkin lewat retreat ini juga jadi makin banyak lagi pemuda. Dan harapanku buat semua teman-teman pemuda, kita bisa lebih taat lagi sama Tuhan. Shalom. Jadi saya bersyukur bisa berkumpul di sini karena bertemu kakak-kakak rohani yang baik. Terus di sini juga saya dapat belajar banyak, dan kedepannya semoga kita lebih taat lagi kepada Tuhan. Dan semoga kalau mengadakan retreat bisa ngajak juga Tunas. Dan dari dulu sebenarnya saya juga mau Tunas Remaja gabung ibadah pemuda, karena kita di Tunas kurang fokus, jadi kayak kita di Tunas juga main-main. Ya, betul, benar tuh. Ya, makasih masukannya. Lanjut. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur. Sebenarnya sangat lama saya rindu kita kumpul sama-sama begini, bikin acara kecil-kecilan. Biar tidak terlalu penting acaranya, tapi saya harap saat kita kumpul pasti acaranya itu jadi penting, karena ada Tuhan yang penting di dalamnya. Dan yang saya rindukan adalah kesatuan. Mungkin saat kita ada di pemuda, mungkin banyak atau sedikit, tapi kurang kekompakan, kurang kesatuan di dalamnya, karena
kayak seperti rutinitas saja. Jadi datang ibadah tapi tidak ada kesan-kesannya, kayak pokoknya ya sudah, datang nih ibadah pulang nih, begitu Ji. Jadi saya rindu, saya harap ke depannya lagi mungkin pasti harus serius. Dan mungkin kalau bisa adakan acara yang mungkin seperti ini, jangan terlalu lama-lama, 1 tahun 2 tahun kayak terlalu lama, cuman nah itu lebih bagus. Ya harus komitmen, pasti bisa. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, terima kasih Kak Yuspin buat berkat firman Tuhan, dan terima kasih juga sama Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya nanti Rizka terakhir. Shalom teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman semua. Kalian bisa meluangkan waktu untuk mengikuti retreat pemuda dari hari Minggu sampai besok penutupannya. Secara tidak sadar mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa terpaksa, atau ada yang karena disuruh, atau ada karena memang kemauan dari diri sendiri. Tapi secara tidak langsung itu mungkin merupakan jalan atau rencana Tuhan untuk mungkin bisa memulihkan, atau Tuhan rindu kalian bisa kembali. Tuhan rindu kalian bisa mengevaluasi diri kalian masing-masing. Saya secara pribadi terima kasih juga untuk Kak Yuspin yang sudah membantu panitia yang bersedia untuk menjadi pembicara dalam retreat kali ini. Kak Yuspin ini salah satu benar-benar hamba Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang merupakan juga salah satu inspirasi juga, mulai dari awal materi, bagaimana dia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan, bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara iman, bagaimana kita menjadi dewasa secara rohani, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, berakar, dan bagaimana kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berharap melalui retreat kali ini ada salah satu yang saya sangat tertarik sama pembahasan dari Kak Yuspin, yaitu berapa lama proses kita untuk bisa bertumbuh. Teman-teman tahu kan jawabannya? Berapa lama? Seumur hidup. Secara itu di situ saya langsung berpikir seumur hidup, berarti selama hidup kita pasti akan ditempa, diproses, dan usia dewasa bukan menjadikan kita bahwa kita sudah dewasa, sudah matang, sudah tahu segala hal, sudah bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Enggak ya teman-teman. Jadi mau berapapun usia kita, mau berapapun tingkat kedewasaan kita tetap masih harus melewati proses kehidupan kita. Kita masih harus melewati cobaan-cobaan, kita harus melewati rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan bagaimana kita bisa berdampak bagi setiap teman-teman dan lingkungan kita. Jadi mau usia kita berapapun, atau bahkan yang seusia dengan Kak Yuspin atau siapapun, kita pasti masih akan tetap diproses dan ditempa oleh Tuhan.
Jadi bukan berarti kita semakin dewasa cobaan itu, ujian itu sudah tidak ada atau sudah semakin kecil. Tidak, justru semakin kita bertumbuh, Tuhan akan semakin menguji kita. Tuhan akan semakin mau lihat bagaimana kesungguhan kita di dalam mengikut Dia. Amin. Untuk teman-teman pemuda, saya berharap semoga melalui materi yang disampaikan, melalui setiap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, teman-teman bisa saling mengevaluasi diri sendiri. Sudah sejauh mana saya bisa bertumbuh, sudah sejauh mana saya berbuah, dan apakah saya sudah berdampak positif bagi teman-teman dan lingkungan di sekitar saya. Karena saya juga secara pribadi masih merasa masih kurang, masih harus bertumbuh lagi, masih harus semakin berbuah dan masih harus semakin berdampak bagi banyak orang. Terutama juga dalam pelayanan kita yang sudah melayani, tetap setia di dalam melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan hati. Kita yang sudah mulai malas-malasan dalam melayani, yang mungkin terkadang hitung-hitungan dengan Tuhan, terkadang merasa lelah, capek, bahkan menjadikan masalah kita sebagai alasan kita untuk tidak melayani Tuhan lagi. Saya minta teman-teman bisa kembali ke kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kalau masalah itu datang, kita tadi sudah diberikan materi bahwa proses hidup itu seumur hidup. Bagaimana kita bisa bertumbuh, bukan malah semakin menjauh. Seperti pada materi berbuah, teman-teman, akar yang tidak menghasilkan buah, yang kering dan yang rusak, itu tidak bisa dipertahankan, itu dipotong dan dibuang dan dibakar. Saya tidak ingin teman-teman dan saya seperti itu, tetapi biarlah kita menjadi ranting yang bisa berbuah, yang bisa menghasilkan buah yang baik, yang tentunya bisa berdampak dan bisa menghasilkan dampak yang positif bagi sekitar kita. Secara pribadi saya juga untuk teman-teman tim pelayanan saya di Tamborin, mungkin secara garis besar sudah ada di sini. Saya minta kita bisa bersama-sama kita merangkul kembali pelayanan kita, bisa seperti yang sebelum-sebelumnya, bahkan lebih baik lagi. Mari kita perbaiki sama-sama pelayanan kita, mari kita evaluasi masing-masing diri kita, sudah sejauh mana pelayanan kita, dan biarlah kita semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kita dapat semakin dekat dengan Tuhan, biarlah kita semakin mengerti, dan jangan jadikan sebuah proses hidup dan masalah itu untuk menjadikan kita lebih jauh daripada Tuhan, tetapi biarlah itu dapat menjadikan kita untuk semakin kuat, semakin berpegang pada firman, dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih, sekian dari saya. Shalom teman-teman. Pertama-tama, khusus saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Tuhan karena rahmat yang diberikan, kebaikan, segala berkat, penyertaan perlindungannya. Bahkan selama kita retret di Malino ini, awal-awal kita ini tidak tahu, bahkan tidak ada rencana, bilang ada retret. Nah, mungkin juga ini salah satu jalan dari Tuhan. Sebelumnya tidak ada rencana jauh-jauh hari dari kami pemuda remaja bahwa kami akan melaksanakan retret. Yang pertama-tama itu dari Katina ingin kita bergabung bersama remaja untuk membantu remaja retret, sehingga kita bisa sampai berkumpul di sini semua. Walaupun banyak yang tidak jadi, banyak yang kurang, tapi saya yakin bahwa kita semua ini yang kumpul di sini memang orang-orang pilihan. Amin.
betul-betul orang yang ada yang tidak niat memang dari awal, ada yang masalah kendala uang, masalah yang lain, tapi semuanya bisa berkumpul di sini. Bahkan mungkin ada yang sebetulnya ada uang, ada waktu, tapi tidak datang. Ada juga. Tapi kita kumpul di sini semua sudah dipilih sama Tuhan. Memang semua karena izin dari Tuhan. Makanya kita selama di sini apa yang materi-materi yang diberikan kita serap, kita simpan dalam hati, kita lakukan perlahan-perlahan teman-teman. Walaupun memang tidak langsung pulang dari sini langsung, ada mungkin yang begitu, tapi ada juga yang pelan-pelan berubah. Kita nikmati prosesnya. Tidak ada proses yang seketika langsung jadi orang kaya. Mungkin ada. Itu mungkin mujizat dari Tuhan. Jadi kita nikmati saja prosesnya. Belajar dari pengalaman orang lain juga. Pelajaran yang terpenting dalam hidup itu adalah pengalaman. Pengalaman baik, pengalaman secara pribadi, baik pengalaman dari orang lain yang kita dengar, yang disering kepada kita serap, kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Jujur teman-teman, sudah lama kami pemuda tidak kumpul sebanyak ini, mungkin bikin acara sebesar ini. Menurut mungkin bagi saya ini sudah besar. Kenapa? Karena sudah lama sekali memang kami ini tidak seperti ini. Gitu. Terakhir yang saya ingat itu mungkin di Toraja, dan itu mungkin juga sudah tahun berapa. Jadi harapan saya bagi teman-teman pemuda, remaja, mungkin yang sudah mulai menjauh dari Tuhan, bahkan saya juga merasa kita kembali lagi, mulai taat beribadah, mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, serius. Apa yang kita pelajari dari sini kiranya bisa menjadi pembelajaran yang tersimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga teringat kemanapun kita pergi, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu seperti dalam materinya Kak Yusuf. Bertumbuh itu seumur hidup teman-teman. Jadi tidak ada batasan waktunya. Kita terus bertumbuh. Kita harus bertumbuh, berbuah, dan berdampak juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita pergi, di lingkungan pertemanan, kuliah, sekolah, pekerjaan, pelayanan, bahkan di jalanan teman-teman. Saya terkadang kalau kayak di jalanan mungkin mau senyum ke orang, senyum, tapi lihat orang seperti tidak senyum kepada kita juga, seperti merasa mungkin percuma lah kita senyum kepada orang mungkin, tapi orang tidak membalas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi dengan seperti itu teman-teman, ada kesenangan sendiri bagi pribadi kita, bahwa kita bisa membagi berkat kepada teman-teman lain. Dengan senyuman itu mungkin hal kecil saja, tapi itu bisa berdampak bagi orang lain. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, kita tetap berbagi berkat lah bersama teman-teman. Mau agamanya apa, sukunya apa, dari kalangan apa. Saya sendiri juga tentunya banyak kecewa mungkin sama orang-orang yang mungkin yang apa yang kita inginkan, harapannya kepada kita tapi tidak sesuai, mungkin kadang kita kecewa. Tapi kita belajar untuk menerima semuanya itu, belajar lebih dewasa lagi, belajar berbagi kasih kepada teman-teman. Sama saya seperti Nael, mungkin
belakangan ini banyak pertanyaan lah dalam hidup saya. Kadang saya bertanya sama Tuhan, apa maksudnya, apa tujuannya saya sekarang seperti ini? Kenapa tidak ditunjukkan hal yang bisa menjadi patokan bagi saya ke depannya yang harus saya lakukan dan lain. Terkadang saya mengira-ngira apakah ini jalannya Tuhan, apakah caranya Tuhan begini. Tapi kembali lagi di sini saya mendapatkan jawabannya bahwa kita tidak dapat mengelami caranya Tuhan, teman-teman. Caranya Tuhan itu kita tidak akan tahu, walaupun kita sepertinya begini caranya Tuhan, saya sudah lihat tanda-tandanya begini. Tapi tidak, teman-teman, kalian tidak bisa mengalami. Saya sendiri mengalami. Mungkin berbagi cerita sedikit. Saya fokus mencari kerja yang tetap sekarang, dan memang sudah menjadi kerinduan saya. Sebelum lulus kuliah, saya sudah patok. Saya lulus kuliah umur 20 tahun, setidaknya umur 21 tahun saya sudah kerja. Sudah memikirkan lah untuk kumpul uang, untuk bantu orang tua dan lain. Saya sendiri orangnya sebenarnya sangat tertutup, cukup tertutup lah. Tidak terlalu banyak yang saya sharing tentang saya. Singkat cerita, suatu saat saya sempat melamar di Bank Mandiri, tapi yang saya lamar itu Bank Mandiri di Palu lewat Google Form, teman-teman. Terus mungkin sekitar 2-3 hari saya dapat telepon, terus diangkat, katanya dari Bank Mandiri, tapi nggak bilang Bank Mandiri dari mana, bilangnya dari Bank Mandiri Samratulangi. Jadi saya perkirakan, oh mungkin jalan Ratulangi, Bank Mandiri Ratulangi. Dikatakan bahwa kalau bisa sebentar jam 3 sore ada interview. Ada interview, disuruh bawa berkas-berkas. Kemudian saya datanglah pada jam 3 sore di Samratulangi, Bank Mandiri Samratulangi. Kemudian saya naik, tanya satpam di mana interview diarahkan. Kemudian sampai di sekretaris, bertanya, bilang apakah saya akan interview jam 3. Tapi kata sekretaris bilang tidak ada yang interview pada hari ini. Dan saya berpikir, cek juga di Google, ternyata memang di Palu itu ada Bank Mandiri di Jalan Samratulangi. Jadi saya merasa, padahal saya sudah berdoa pas sudah dapat telepon, saya berdoa bilang, Tuhan, mudah-mudahan kiranya inilah, maksudnya pekerjaan yang memang yang sudah diberikan dari Tuhan, kiranya Tuhan berkati, berikan hikmah atau budi agar bisa menjawab segala pertanyaan interview. Di jalan juga selalu berdoa. Sampai di sana kayak merasa seperti di prank begitu. Terus cerita sama sekretarisnya, katanya dia bilang ada buka di setahunnya dia ada buka di Jalan Kartini, Bank Mandiri Kartini. Singkat cerita saya bawalah berkas saya di Bank Mandiri Kartini.
sampai di Bank Mandiri Kartini. Singkat cerita sekitaran hampir 1 bulan, lalu ada panggilan untuk interview awal. Interview awal itu saya datang teman-teman, emailnya itu sekitaran mungkin 9 orang, tapi yang pada saat itu interview itu sudah 24 orang lebih. Dalam hati bilang, wah kenapa kayak banyak sekali saingan begitu. Dengar ada nih, saya sudah cerita juga sama teman yang interview juga bilang dia sudah 2 tahun kerja sebagai teller di Bank Danamon, sedangkan saya ini masih fresh graduate dengan tidak banyak pengalaman. Saya sudah berpikir kayak kalah gagal mah di sini, ada yang lebih lah dari saya. Tapi saya setiap berpikiran begitu dalam hati, jangan berpikiran seperti itu. Tuhan pasti tolong. Saya juga tersimpan dalam pikiran saya itu pernah Bapak Gembala cerita tentang Cece Oyan yang katanya pada saat mau ambil spesialis, Omul bilang, kalau tidak salah ya, Omul bilang coba tanya Bapak ada tidak kenalan supaya bisa masuk. Tapi katanya Cece Oyan bilang orang dalamnya saya itu Tuhan. Di situ yang tersimpan terus dalam hati saya. Walaupun mereka mungkin pengalaman banyak, ada yang bahkan sudah berteman sama sekretaris yang di kepala head areanya, ada yang sudah cerita-cerita mungkin omnya di dalam. Tapi saya kembali lagi teman-teman berpikir, bilang kepada diri sendiri, jangan khawatir bahwa Tuhan itu orang dalam yang paling hebat ya. Walaupun mungkin orang dalamnya mereka itu kepala atau lain-lain, pasti orang dalam saya paling kuat, paling hebat. Singkat cerita, habis interview awal sudah beberapa gelombang, kemudian saya kemudian yang pertama interview itu yang berpengalaman 2 tahun, kemudian saya menceritakan diri saya berpikir ya, wah kayaknya Angel kini dari yang banyak prestasinya tiba-tiba yang fresh graduate yang tidak terlalu banyak tidak banyak pengalamannya. Namun setelah 1 minggu dapat panggilan teman-teman kembali untuk interview untuk psikotes. Sampai psikotes tersisa beberapa orang, kurang lebih 10-an. Terus saya lihat teman satu itu yang 2 tahun pengalamannya tidak datang. Saya dalam hati bilang, begini caranya kerjanya Tuhan. Bahkan orang yang lebih berpengalaman jauh dibanding saya, maksudnya bukan bilang bagaimana, saya yang tidak berpengalaman bisa lolos lah begitu dibanding dia. Singkat cerita, saya berpikir, oh Tuhan, mudah-mudahan inilah jalannya. Sudah saya berpikir bilang, oh jalannya Tuhan ini tidak sengaja dari Palu ke Ratulangi saya dapat info di Kartini akhirnya dapat mulus terus lah. Psikotes itu saya lolos lagi, masuk ke interview user tahap terakhir sama kepalanya lah kalau salah. Terus saya dalam hati berpikir, kayaknya ini deh sudah tanda-tandanya malah dari Tuhan. Tapi pada saat interview user pas psikotes itu saya pede sekali bilang lolos, karena memang saya rasa lolos ini, tapi ternyata lolos memang. Kemudian pada saat interview user, pada saat awal pas bicara awal terus ditanya, saya sudah merasa kayak ini yang tanya saya ini sudah tidak tertarik sama saya ini, dari caranya bicara, dari caranya bertanya, dan saya sudah berkecil hati lah kayaknya tidak. Dan banyak pertimbangan yang saya lihat kalau memang diposisikan sebagai perusahaan, saya ini kayaknya tidak lolos. Kemudian singkat cerita tidak lolos teman-teman. Itu salah satu
saya bilang tidak bisa lah diselami cara-caranya Tuhan. Kita berpikir bahwa oh ini jalannya Tuhan, ternyata tidak. Jadi bagi teman-teman, jalani saja teman-teman. Tidak perlu pikir bagaimana caranya Tuhan untuk tolong mungkin pergumulan-pergumulan, mungkin yang lagi studi mau masuk kuliah, yang kuliah lagi menjalani banyak tugas-tugas, yang kerja mungkin banyaklah tuntutan pekerjaan, target-target, atau mungkin yang teman-teman yang ingin mencari pasangan hidup. Tenang teman-teman, Tuhan sudah siapkan dengan caranya sendiri, tidak perlu takut. Mungkin itu yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Salam teman-teman. Saya mau cerita. Saya terakhir menangis dalam menyembah itu sangat lama itu. Itu terakhir setelah lulus SMA. Kenapa begitu? Karena waktu SMA kan saya sempat tinggal di Pastoris selama berapa ya, 1 tahun lebih. Waktu masih ada KWMP, itu teman rohani saya yang pertama di gereja. Setelah keluar dari Pastori, kan sudah tidak ada yang namanya doa pagi, tidak ada yang namanya doa sebelum tidur, doa makan pun jarang. Ya, terus waktu masih SMA itu sekitar tahun 2018 terus 19 itu saya masih jadi junior di dalam multimedia di Pemuda, masih junior paling baru lah. Di situ saya diajar melayani Tuhan sama namanya Kolvan multimedia. Gak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa lebih tahu daripada Kolvan gitu. Maksudnya gak tahu kenapa saya tidak pernah pelajari softwarenya, tidak pernah layani, tapi memang saya tertarik multimedia dari dulu, dari zaman SMP. Habis itu waktu masih junior saya masih sering punya waktu luang. Jadi kalau waktu luangnya tuh kalau ada doa di gereja saya datang, karena masih SMA tidak punya banyak kegiatan. Setelah lulus kerja, setelah lulus sekolah, masuk masa kuliah. Masuk kuliah saya sudah mulai pertama sibuk kuliah, terus karena namanya kuliah kan waktunya tidak selalu harus di kampus, jadi mungkin saya isi waktu luang untuk kerja tambah-tambahan untuk jajan. Jadi di situ mulai pelan-pelan kayak ke gereja cuma datang, tidak ada rasanya gitu. Mungkin 4 tahun terakhir. Jadi saya kalau dibilang ke gereja sibuk, di gereja sibuk, tapi sekedar sibuk, tidak ada rasanya gitu, cuma kayak kerja dalam tanda kutip. Itu makanya saya senang sekali ada acara retreat kayak begini. Sudah lama saya tidak rasa seperti ini. Mungkin itu saja dari saya. Harapanku ada lagi acara kayak begini. Ya, yang penting teman-teman mau support untuk datang kumpul lagi sama-sama. Bang Dana juga semangat. Terima kasih. Tidak ada kata yang lebih indah dari kata terima kasih kepada Tuhan. Tuhan menjadikan semuanya indah. Kegiatan ini, ya saya ingin tadi mau cerita tapi saudara saya sudah cerita duluan. Pemuda tidak pernah sih ya, tidak ada planning dan tidak ada
rencana untuk bikin kegiatan retreat. Itu selama masa corona semua berhenti beribadah. Kita mulai sebentar ibadah yang hilang banyak sekali. Bukan hilang secara fisik saja orang yang datang ibadah, tetapi hampir segalanya terenggut, semuanya hampir hilang. Dalam artian bahwa yang tadinya teman-teman yang berapi-api semangat untuk datang ibadah, itu kebanyakan kita kalau melayani musik full di atas, yang duduk di bawah Medianto. Adik Medi itu yang sebagai orang paling setia di pemuda. Pertama, setelah saya perhatikan, rupanya kedewasaan kita sebagai pemuda kurang melihat apa yang sebenarnya kita lakukan itu terlalu jahat di mata Tuhan. Saya tahu beberapa orang, makanya dari semua pemuda, dari semua kakak rohani yang ada, saya 80% tahu dan kenal betul teman-teman pemuda semua. Ada beberapa yang sudah cerita langsung ke saya, ada beberapa yang saya tahu sendiri, dan dari semua yang saya tahu itu, saya tidak pernah ngomong ke siapapun bilang, anak ini punya masalah begini, orang ini punya masalah begini. Saya tidak pernah ngomong ke siapapun. Saya cukup hanya menonton. Kadang ada yang seperti sungkan saat saya ada di situ, tapi saya orangku tidak terlalu begitu tegang ya sama teman-teman. Kalau kau tahu itu salah, kau tidak akan bisa bertahan di situ. Kamu pasti akan berubah. Satu. Yang kedua, cara penggunaan HP. Saya tidak bermaksud untuk menghakimi teman-teman semua. Kita bisa koreksi diri masing-masing kalau kita pernah ada di posisi itu. HP yang kita gunakan sekarang itu justru membuat kita saling tarik-menarik untuk tidak beribadah. Kita harus bisa jujur dengan diri sendiri. Contoh, saya berteman dengan saudara Hengki, dengan Filbert, dengan Rafael. Pertemanan kami, kalau kami sudah berempat, ya begitu terus, tidak akan pernah terpisahkan. Kalau tiba-tiba kita mau pergi ibadah, hari ini hari Sabtu, saling tanya, kamu pergi ibadah enggak? Kamu pergi ibadah enggak? Terus tiba-tiba salah satu Filbert bilang begini, saya enggak datang deh, saya ada urusanku. Langsung yang tiga juga bilang, kalau gitu saya juga enggak datang. Saya berharap ini justru setelah pulang dari sini tidak ada lagi yang lakukan itu. Amin. Saya tidak ada yang lapor ke saya, tapi saya tahu itu. Entahlah, mungkin teman-teman beranggapan bilang saya sota, tapi saya tahu itu. Saya dekat dengan Vena, tapi Vena tidak pernah cerita apapun tentang teman-teman semua, dan saya juga tidak pernah cerita apapun rahasia teman-teman semua ke Vena. Silahkan tanya orang yang ada. Saya tahu apa yang memang itu hal negatif saudara, saya tidak pernah cerita ke siapapun. Saya hanya bilang ke dalam diri saya, mudah-mudahan teman saya yang ini bisa berubah. Itu saja. Yang ketiga, dalam kegiatan yang kita lakukan selama 4 hari nantinya besok, ini bukan karena, kembali lagi, ini bukan karena rancangan kita manusia. Katina bawa berita itu bahwa
pemuda mau ndak ikut kegiatan anak-anak remaja yang akan retreat ke Toraja. Remaja punya rencana ini. Kita bentuk langsung hari itu, dan harusnya yang ketua panitia adalah saudara Rizka. Tapi alasan waktu itu adalah bahwa akan ada ujian dan nantinya akan pindah kota. Tapi puji Tuhan, itu sudah rencana Tuhan. Semua nunjuknya ke saya untuk harus jadi ketua panitia. Puji Tuhan. Karena kalau misalnya saudara Rizka yang ketua panitia, kemungkinan besar mungkin pembicaranya bukan Kak Yuspin. Itu sudah kemungkinan besar, karena itu pasti kita ambil orang lain yang ada di Makassar. Kedua, pasti tentunya itu maunya ketua panitia, intinya panitia yang pasti harus urus itu. Saya tidak akan pernah ikut campur dengan itu, dan itu pasti terjadi. Tapi puji Tuhan, kembali lagi, semua sudah Tuhan rencanakan dengan baik. Kak Yuspin bisa datang hadir. Kita harus sama-sama bersyukur sama Tuhan dan berterima kasih juga sama Kak Yuspin. Jauh-jauh bolak-balik dari Jakarta ke Makassar, itu bukan kita yang biayai ongkos transportasinya. Ini berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Tuhan spesialkan kita di sini. Saudara Firozari bilang, kita yang hadir ini orang-orang pilihan. Kita betul-betul pilih. Saya ingin singgung lagi waktu doa pagi, saya bawa materi doa pagi. Kenapa saya pengen sekali untuk sampaikan itu? Jadilah motivator. Kalau kita, contoh, saya selama Vena masih respon sama saya, pasti saya juga respon sama dia. Tapi selama Vena sudah tidak respon sama saya sudah tidak respon sama dia. Itu fair? Fair enggak? Karena apa? Saya pingin dia terus respon sama saya. Karena saya tidak bisa motivasi diri saya sendiri. Tapi kalau saya motivasi diri saya sendiri, Vena walaupun dia tidak respon sama saya, yang namanya ibadah, mau Vena datang, mau tidak datang, saya tetap ibadah. Kebanyakan dari kita mungkin beralasan, iya Kak, kakak ngomong begitu karena kakak tidak pernah ada di posisi saya. Betul, saya tidak ada di posisi teman-teman. Tetapi kalau semakin banyak kita cari alasan untuk memperkuat malasnya kita tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan. Dewasa itu kita hanya ada di angan-angan, tetapi prakteknya tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak motivasi diri sendiri. Selama kita berharap untuk orang lain yang harus motivasi kita, tiba-tiba orang itu sudah tidak motivasi lagi kita, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita memotivasi diri sendiri, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus setia kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah sangat setia kepada saya. Teman-teman yang sudah menyampaikan semua harapan, saya sangat respect. Itu juga harapan saya. Saya tambahkan satu materi lagi harusnya. Kalau kita sama-sama proaktif, pastinya kegiatannya tidak sekecil ini. Dalam artian bahwa tidak harus nunggu disuruh dulu baru datang ibadah, tidak nunggu dulu ditegur dulu baru datang ibadah, tidak nunggu didorong dulu baru mau melakukan sesuatu. Selama kita sadar bahwa hidup ini harus melayani, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik, apa yang saya harus bikin untuk Tuhan? Nafas yang kita terima tadi malam, tadi sempat disampaikan oleh Kak Yuspin bahwa oksigen di Jakarta itu berapa? Kita hitung itu 800-an, 800-an juta per tabung. Waduh, itu betul-betul kita mempunyai uang berapa untuk beli itu? Harapanku adalah begini. Setelah pulang dari sini,
kita semua yang hadir ini, coba jangan ada di antara kita yang buka celah untuk malas. Kedua, kita semua yang sudah hadir ini, yang tadi sudah saya dengar dengan telinga dan teman-teman juga sudah dengar, bahkan Tuhan juga sudah dengar bahwa kedepannya kita bikin kegiatan terus menerus. Kalau teman-teman mau kita bikin kegiatan terus menerus, ayo proaktif. Saya jamin 1 tahun kita bisa bikin kegiatan 2 kali. Karena apa? Teman-teman proaktif. Tapi kalau tunggu dulu, panggil dulu, tunggu ditelepon dulu, ya itu cuma hanya harapan, tapi tidak akan pernah terjadi. Kedua, banyak sekali nantinya ini. Harapan saya adalah setelah pulang dari sini, kita semua yang ikut kegiatan ini, jangan ada alasan dari dalam diri kita, alasan apapun itu, untuk tidak datang ibadah pemuda. Kalau kita sudah mulai malas 1 kali, beralasan 1 kali, itu akan terus beralasan terus menerus. Karena apa? Kita sudah buka celah. Wah, enggak apa-apa kok, saya tidak ibadah, Kak Yakub tidak tegur saya. Saya kenapa saya tidak tegur? Karena saya pingin teman-teman punya kesadaran sendiri. Selama saya tegur teman-teman semua, maka teman-teman akan berpikir, lebih baik saya datang deh daripada saya ditegur Kak Yakub. Kenapa saya tidak mau tegur? Saya pingin teman-teman punya kesadaran sendiri. Malam hari ini harapan teman-teman itu sama dengan harapan saya juga. Ke depan kita bikin kegiatan yang lebih besar dengan pemuda, dengan jumlah yang lebih besar, dan kegiatannya di tempat yang lebih luar biasa, paling tidak kekurangan air. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Nggak lama ya, soalnya udah mau pagi. Saya tahu teman-teman sudah mengantuk sekali. Saya pun juga mengantuk, dan kalau teman-teman tahu, saya masih punya pekerjaan di dapur. Ini untuk kehidupan kita di esok pagi, teman-teman. Karena saya sayang sama kalian. Dan juga saya tidak mau lapar. Iya. Tadi, saya mau pertama-tama mau say thank you buat Tuhan Yesus yang sudah utus Kak Yustin dari Jakarta buat kita. Secara pribadi, waktu Ibe ngomong tadi bahwa banyak yang tidak hadir, tapi tahu enggak, kita ini orang dengan Tuhan. Saya melihat, saya selalu percaya dengan yang namanya hak istimewa yang daripada Tuhan, yang mungkin orang tolak, tidak mau terima, tapi Tuhan pilih kita khusus untuk menerima hal ini. Dan saya sangat bersyukur beberapa hari tempat ini, sekalipun yang seperti yang saya bilang tadi malam, sekalipun saya di dapur, tapi saya tahu nggak teman-teman, kalau kalian nyembah di sini, saya bahasa roh di dapur. Serius, saya nyembah gitu, karena saya rindu tidak hanya menjadi Marta tapi juga jadi Maria gitu, ngalamin Tuhan sama seperti teman-teman. And then tadi waktu Kak Yuspin bicara tentang dan memang kenapa tidak tahu hati saya tergerak teman-teman tadi dari awal Kak Yuspin kasih materi, saya sangat sukanya apa? Karena setiap kali Kak Yuspin itu cerita, dia tidak pernah cerita hidupnya orang lain. Mungkin ada sesekali, tetapi kebanyakan Kak Yuspin itu cerita tentang kehidupan dan keluarganya. Sadar nggak sih teman-teman? Dan saya sangat senang dan sangat suka dengan orang yang seperti hamba Tuhan yang seperti itu. Kenapa? Karena kita menceritakan hidupnya kita, bukan hidup orang lain. Kita menceritakan pengalaman hidupnya kita. Boleh tanya sama Riko murid saya, 3 tahun saya ajar dia. Dan setiap kali saya ngajar, saya sangat boleh dihitung ya, bahkan dalam 1 kali ngajar, tidak pernah bahkan saya menceritakan hidupnya orang lain. Saya lebih banyak menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya pribadi kepada murid-murid saya. Karena saya tidak mau murid saya bilang gini, apa Ji, ibu cerita hidupnya orang lain. Ibu ngalamin tidak? Baru cerita. Nah malah waktu Kak Yuspin cerita tadi tentang keluarga, apa tadi ya Kak? Keluarga, iya. Tiba-tiba saya digerakkan mau cerita kisah nyata dalam perjalanan hidup saya dan keluarga saya. Saya lahir dari keluarga yang broken, teman-teman. Keluarga yang broken itu bukan tidak harus orang tua cerai ya, tapi karena kita tidak kekurangan kasih di dalam keluarga dan kita mencari kasih di luar.
Ini real story kehidupan saya, teman-teman. Saya lahir dari seorang papa yang ABRI, dia tentara. Mama saya hanya seorang ibu rumah tangga, nggak lulus SD juga. Saya cerita nih teman-teman, bukan mempermalukan mama saya, no. Tapi saya mau sampaikan satu pesan yang sangat-sangat penting buat teman-teman malam hari ini, adik-adik saya yang ada di sini, bahkan semua kita. Boleh tahu siapa di sini yang masih lengkap orang tuanya? Boleh angkat tangan yang papa mamanya masih ada? Hanya sedikit ya. Ya saya juga papa saya sudah tidak ada ya. Sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Papa saya itu baik, mama saya juga baik. Tetapi di dalam kebaikannya mama saya itu menyimpan hal yang sangat-sangat melukai hati saya secara pribadi, dan itu juga adik-adik saya termasuk Ivan. Sorry saya harus cerita teman-teman, tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita yang masih punya orang tua ya. Mama saya itu selingkuh ya, dengan masih keluarga. Dan saya lihat di depan mata kepala saya lihat mama saya, dan itu yang membuat, bayangin teman-teman, saya dari umur kelas 5 SD saya sudah ngalamin yang namanya kepahitan dengan mama. Teman-teman tahu, itu saya bawa bertahun-tahun. Saya kalau mau cerita, saya nangis bukan karena menyesal pernah ada di posisi seperti itu, tidak teman-teman. Tapi saya nangis karena saya melihat bagaimana Tuhan membawa saya dari titik paling terendah dalam hidup saya sampai saya dipakai jadi hamba Tuhan, teman-teman. Tadi Kak Yusfi pernah kemarin kayak cerita tentang papanya ya. Dan ini kebalikannya, ini mama saya. Dan tahu teman-teman, itu bertahun-tahun disembunyikan, dan itu pun bertahun-tahun itu menjadi durih di dalam kehidupan saya. Sampai tahu enggak teman-teman, satu kali waktu saya sudah sekolah di Palopo, di kota teman-teman, saya menjadi liar, saya menjadi anak muda yang nakal. Mungkin kalau teman-teman hari ini berkata, oh saya enggak nakal, saya nih atau saya teman-teman mungkin punya masa lalu yang suram. Saya mau katakan masa lalu saya lebih suram dari teman-teman. Saya enggak perlu cerita. Ya kalau cerita mungkin tidak cukup malam hari ini, mungkin besok masih tambah 1 malam. Serius nih teman-teman. Tapi teman-teman tahu, waktu saya pulang kampung, waktu saya SMA, waktu saya SMP teman-teman, saya nyanyi mama saya, karena saya nggak tahu bagaimana saya mau tegur mamaku. Tahu teman-teman lagu ini, selingkuh ternyata asik juga, bikin kita jadi awet muda. Itu saya nyanyi mama saya, karena saya sudah emosi, jengkel, saya nggak tahu bagaimana cara tegur mama saya. Satu kali saya emosi teman-teman, mama saya mau pergi kebun, saya teriaki, saya maki-maki mama saya dari rumah. Tapi mama saya enggak langsung balik, nanti sorenya dia datang, dia lihat saya, dia langsung ambil kayu, mungkin segede ini teman-teman, dia ambil kayu langsung dari atas sampai bawah, mama saya pukul. Dan tahu teman-teman, hari itu benar-benar lengkap, saya sakit tidak hanya batin saya tapi juga fisik saya. Teman-teman pikir tidak, orang yang sudah melahirkan teman-teman nyiksa teman-teman sedemikian rupa gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman, saya sembunyikan semua dari adik saya, karena saya nggak mau adik saya menderita sama dengan saya. Dan saya pun tidak berani ngomong sama papa saya, karena kalau kapan saya ngomong sama papa saya itu tentara teman-teman. Apa yang ada di tangannya itu yang dipakai pukul kita. Jadi saya sembunyikan itu bertahun-tahun demi saya jaga, saya tidak mau ada perceraian di antara papa dan mama saya, karena saya tahu adik saya pasti menderita gitu ya. Dan teman-teman, waktu saya sudah SMA, saya nakal, saya hidup liar dan lain sebagainya. Dan 2013, Tuhan panggil papa saya seperti kehilangan harapan gitu ya dalam hidup saya. Tahu tak teman-teman, papa saya tuh kalau kasih duit sama saya enggak pernah hitung. Tapi kalian tahu itu enggak cukup buat saya, kan enggak butuh. Bukan itu yang saya butuh, tapi saya butuh kasih yang real, bukan hanya sekedar duit, teman-teman. Dan waktu bapak saya meninggal, saya peluk papa saya, itu sebelum masuk peti saya peluk, dia senangis. Di sisi lain saya sedihnya itu karena kehilangan papa, di sisi lain saya sedih karena selama ini benar-benar saya kehilangan kasih, dan saya hidup di luar Tuhan. Dan itu tanpa orang tua juga teman-teman, tanpa kasih orang tua yang nyata buat hidup saya. Tapi saya ambil komitmen, saya dan adik saya satu, Ivan itu hari masih kecil,
Adik saya itu sementara dia mabuk teman-teman. Waktu papa saya malam terakhir dia ada, besoknya dia sudah dipanggil Tuhan. Tahu enggak, adik saya dalam keadaan tidak sadar bilang gini, Pak saya mau rawat mamaku gitu kalau papa pergi. Adik saya mabuk teman-teman, bayangkan mabuk teman-teman. Besok pagi bapak saya dipanggil Tuhan pas hari Minggu. Tapi setelah bapak saya meninggal 1 tahun, mama saya menikah. Dan itu tanpa, tahu enggak teman-teman, sakit sekali. Saya udah dewasa karena waktu itu saya sudah mau tamat SMA, 2014 saya tamat SMA. Saya enggak pernah dikasih tahu sama mama saya kalau dia mau menikah gitu ya. Bayangin teman-teman, mama saya mau menikah, itu saya cuman kayak dapat info dari orang, mama mau tahu mau menikah nih. Cuman sekedar dapat info seperti itu, saya enggak pernah mama saya telepon saya atau kabari saya. Akhirnya saya pulang kampung teman-teman karena saya sudah habis SMA dan pulang kampung, dan betul saya pulang kampung tinggal 1 minggu mama saya menikah. Bayangin saya enggak ngamuk-ngamuk teman-teman. Saya lihat masuk di kamar mama saya, di situ masih tergantung jaket-jaketnya papaku, tapi sudah ada laki-laki lain di dalam rumah saya, di dapur malah. Waktu itu mama saya sedang rapat dengan keluarga untuk merencanakan pernikahan. Tahu teman-teman betapa sakit dan hancurnya hati saya yang dulu ya saya rasa saya mau berubah, saya mau mengasihi mama saya mau mengampuni mama saya, tapi mama saya membuat masalah yang baru lagi. Dan itu saya bawa bertahun-tahun, dan akhirnya saya memilih untuk coba-coba masuk STT. Singkat cerita teman-teman, saya seperti yang Kak Yuspin lakukan, tapi waktu itu kami dibuatkan salib bentuk lilin bentuk salib dinyalakan, dan itu saya duduk, saya nangis, saya bilang, Tuhan, pertama kali saya bilang ini, saya mengasihi mama saya. Selama dari saya kecil sampai saya kuliah, sampai saya masuk kuliah teman-teman, saya tidak pernah akur dengan mama saya. Bahkan teman-teman tahu, satu kali mama saya bilang gini waktu papa saya masih hidup, sekarang seperti kalau suami talak istri gitu ya, kau bukan istri saya lagi. Mama saya bilang gini, mulai sekarang kau bukan anak saya. Bayangin teman-teman, sampai segitunya saya punya hubungan dengan mama. Tapi akhirnya bapak saya waktu memang bapak saya sudah sakit, panggil penatua. Waktu itu saya masih Protestan juga, doakan dan pulih tapi itu enggak sampai di hati saya pulih teman-teman, karena saya benar-benar kepahitan dengan mama saya. Tapi teman-teman, hari ini ketika Tuhan pulihkan hidup saya setuju dengan Kak Yusmin bilang, keterbukaan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Kejujuran kita dengan Tuhan itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Saya jujur dengan Tuhan, saya jujur-jujurnya, bahkan sebelum saya ngomong pun Tuhan tahu bahwa saya hancur, saya sakit gitu. Tapi Tuhan butuh saya ngomong dari mulut saya teman-teman. Saya bilang, Tuhan, saya kecewa dengan mama saya sakit hati dengan mama saya benci sama mama. Saya merasa jijik teman-teman, jujur. Saya merasa jijik punya mama seperti mama saya. Tapi tahu enggak teman-teman, setelah Tuhan pulihkan saya mengerti bahwa tidak ada yang namanya mantan orang tua. Mungkin mantan pacar ada, mantan istri suami ada, tapi namanya orang tua tidak ada yang namanya mantan orang tua teman-teman. So saya mau bilang sama teman-teman malam hari ini, kalau kalian masih punya orang tua atau mungkin tinggal satu orang tuanya, mari kita belajar mengasihi orang tua kita. Karena firman Tuhan bilang gini, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Artinya apa teman-teman? Kalau kita hormat dengan orang tua, ada berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Sebabnya malam hari ini teman-teman, saya rindu sekali. Saya bercerita bukan berarti saya menjelekkan mama saya, no teman-teman. Tapi saya mau cerita ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Tidak perlu tunggu hubunganmu dengan orang tuamu hancur dulu baru dipulihkan, jangan teman-teman. Tapi hari ini kalau Tuhan masih kasih saudara dan saya kesempatan untuk punya orang tua lengkap ataupun masih ada salah satunya, teman-teman kasihi mereka, karena tidak ada memang orang tua yang sempurna. Tapi Tuhan sudah pakai orang tua kita untuk menghadirkan kita di dunia, itu sebuah anugerah yang besar. Amin teman-teman. So malam hari ini lewat kisah nyata, kisah hidup saya ini, saya mau mengajari satu hal kepada teman-teman hari ini. Bahkan 2 hari ini kita belajar tentang bertumbuh, berbuah dan berdampak. Tahu gak teman-teman, tempat berdampak yang paling pertama untuk kita ada dalam keluarga kita. Saya mau teman-teman, semua kita yang hadir, yang ada malam hari ini, yang mendengarkan setiap sharing Kak Yustin, bahkan mendengar saya malam hari ini, mau katakan sama teman-teman, hadirkan kasihnya Tuhan buat orang tuamu, buat saudaramu di dalam keluargamu.
Teman-teman jangan berharap bermimpi mau jadi berkat di luar rumah, kalau di dalam rumah saja saudara dan saya nggak bisa jadi berkat. Jadi saya sangat bersyukur, so thank you Kak Yuspin sudah menguatkan saya secara pribadi teman-teman. Dan saya mau katakan 1 bulan lagi saya ada di Makassar teman-teman, saya harus pindah kota. Dan saya percaya Tuhan utus Kak Yuspin untuk makin meneguhkan saya sebelum saya pergi melayani anak-anak muda di tempat yang lain teman-teman. Ya Kak Yuspin bilang waktu saya berdoa waktu doa pembukaan ibadah pembukaan, Kak Yuspin bilang gini, sebelum kami kurang lebih ya, sebelum kita memberkati kehidupan orang lain, kita yang harus diisi terlebih dahulu, kita yang harus tangkap visi dan hatinya Tuhan terlebih dahulu, baru kita akan dipakai Tuhan menjadi dampak generasi kita teman-teman. So thank you so much Kak Yuspin, saya juga bersyukur banget. Saya berdoa Kak Yuspin terus dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dengan dahsyat. Kemanapun Kak Yuspin pergi akan dipakai Tuhan jadi berkat buat anak-anak muda. Dan harapan saya buat teman-teman semua, adik-adikku semua secara khusus yang masih tunas, bertumbuh di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Dan rasakan Tuhan, ngalamin Tuhan. Saya percaya orang yang ngalamin Tuhan akan mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Amin teman-teman. Dan seperti yang Kak Yakub bilang, semua teman-teman sudah mengakui tadi dan kita mendengar sama-sama, bahkan Tuhan pun mendengar. Yuk teman-teman, saya secara jujur juga ya Kak Yakub udah singgung, memang saya jarang ke youth, tapi itu kan ada sebabnya. Bahkan Kak Yakub dengar di mobil saya curhat sama Ibu Gembala, kenapa kadang saya tidak pergi ke youth teman-teman. Dan saya rindu teman-teman, yuk kita mau bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama, karena hanya orang yang mau taat dan respon hatinya benar terhadap panggilan Tuhan yang akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan kerinduan hati saya teman-teman, kita mau sama-sama gandengan tangan, berdampak, bisa berdampak di tengah-tengah generasi kita, dan kita mau bawa makin banyak generasi muda masuk di dalam rumah Tuhan. That's it, so thank you. Dan juga buat panitia, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita beri aplaus semua buat kita. Ya, terima kasih Dani. Sorry ya. Saya ingin sampaikan sesuatu ke teman-teman. Kalau teman-teman punya kesulitan, dalam artian bahwa kok saya sulit sekali ibadah karena halangan-halangan apapun, tolong sampaikan supaya kita sama-sama cari solusi. Selama teman-teman cari solusi di luar, pastinya akan terus seperti yang sudah terjadi. Ke depan kita perbaiki sama-sama yuk, pasti akan jauh lebih baik. Itu saja. Saudara bisa jadikan saya sebagai teman curhat kalian, dan saudara bisa, saya berjanji untuk bisa jaga semua apapun yang saudara cerita untuk tidak sampai kepada siapapun. Dan saya akan bantu teman-teman semampu saya. Kalau memang tidak bisa saya bantu dengan apapun, dengan yang sebisa saya bantu, saya akan minta tolong, dan akan saya seringkan juga dengan teman yang ngomong ke saya untuk minta tolong kepada Bapak Ibu Gembala. Itu saja. Oke, terima kasih untuk semua tanggapannya. Intinya semua respon positif ya. Harapan Krispin juga tidak di sini saja kita berubah ya. Jadi kita buktikan di luar, kasih tahu sama orang di luar bahwa hasil retret kita hari ini betul-betul mengubah hidup saya. Tidak usah diomongin kemana-mana, tapi nanti orang lihat ya. Jadi untuk tetap seperti ini hati kita terus melekat pada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Komitmen kalian saya dengar dari adik-adik tunas luar biasa, pengen gabung sama remaja, pemuda, supaya kalau di sana kami juga ada, karena pernah memang juga kita bagi tapi tidak terlalu efisien, jadi kita gabung malah mereka antusias ya. Mungkin bisa ibadah remaja berapa minggu, ibadah gabung berapa minggu, 3 kali. Nah, harapan saya kalau saya Tuhan izinkan pindah kemari, tapi ini doa kalian ya. Jadi saya juga terbeban dengan orang-orang muda, dan tidak sedikit begini. Kita buat yang lebih bagus, lebih banyak.
Kalau perlu kita menabungnya 1 tahun lebih. Jadi kita tidak usah capek-capek minta dana. Jadi di tempat kami itu juga begitu ya, kita berusaha untuk tidak meminta. Kalau kalian optimis, ya rajin menabung. Mulai dari pulang dari sini, mulai youth besok, bulan depan, mulai nabung. Tidak dipatok, seberapa aja. Kami di sana menabung 1 tahun itu hampir ada 1 juta lebih 1 orang, karena dia tekun. Ya, jadi tidak ada perkara yang sulit. Jangan mempersulit kuasa Tuhan. Kalau kita berniat, pasti Tuhan berkati. Amin. Ya. Kalau kita sudah tidak punya niat, tidak punya iman, nggak mungkin. Semua nggak mungkin. Ya, kita nggak percaya Tuhan. Nah, kita percaya bisa terjadi malam hari ini karena Tuhan. Dan saya pribadi, kalau ada kata yang salah, kurang baik dari pemaparan atau hal yang Kak Yusmin sampaikan, mohon dimaafkan. Ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih buat pelayanannya, semuanya panitia luar biasa ya. Tadi saya mau ngomong apa ya, ada suatu hal yang penting saya mau ngomongin, cuman lupa ya tadi. Tapi biarlah ini menjadi bagian dari hidup kita untuk terus seperti ini ya. Dan saya rindu besok hari Minggu kita nyanyi semua yang retret. Ada lagu saya udah siapin ya. Ini mungkin biasa kita dengar tapi kita tidak peduli, bukan tidak peduli kan, tidak terlalu belajar. Mungkin tampilkan slide-nya aja, kita pelan-pelan aja karena ini udah malam, besok baru kita latih benar. Bisa ditampilin? Kalau mulai kembali semangat, kita semua yang sudah hadir motivasi teman-teman. Mulai menyamping begini. Kenapa kemarin saya hubungi Pak Supaya kalian pengaruh yang besar? Serius. Kenapa saya tidak hubungi Feren? Kenapa saya tidak suruh Cece? Saya suruh Cece hubungi kalian. Kalau saya hubungi teman-temanku semua. Pembicara mereka walaupun ada cerita. Tapi Tuhan dengan dahsyat, lihat banyak hal yang akan kerjakan berikutnya lagi, oke? Itu akan kita Ingat ya. Kalau kita itu mesti anak-anak tidak perlu terlalu jujur. Kalau orang tua kasih uang sekolah, bayar uang sekolah 1 bulan, saya bisa diskon dulu, nanti diskon berapa persen, nanti bulan depan baru saya bayar. Saya bisa jujur, jangan bilang anak muda itu tidak bisa jujur. Jadi kita harus jujur. Kalau orang tua bilang, kau pergi mana? Feren, oh saya pergi gereja. Tau-taunya menyimpang, tidak tahu di mana. Baru sekali lagi jangan tinggalkan Malino kalau belum Tuhan izinkan. Yesus jamah sekarang hidupmu. Berilah dirimu untuk dijamah oleh Tuhan, buka hatimu. Diberi damai. 99 yang di luar kandang. Makanya perlu kita menjadi berdampak supaya apabila kesatuan ada, supaya dunia percaya, kata Alkitab. Tapi dalam konteks Yahudi tidak. Dulu waktu zaman Tuhan itu dia lihat cuma satu yang tersesat dan 99 yang di kandang. Tapi karena kasihnya dia tetap cari itu yang satu. Tapi dalam konteks Indonesia berbeda. Kita
99 di luar kandang, 1 yang di di dalam kandang. Makanya coba lihat orang Kristen, kalau sedikit dia bicara, langsung dunia berbicara, berkecamuk. Karena berdampak sekali orang Kristen ini. Satu orang Kristen itu bicara, langsung dunia gemetar. Makanya kita tidak boleh ngomong sembarangan, tidak berdampak, atau menjadi orang-orang yang introvert untuk berdiam diri. Kita bukan eksklusif, harusnya kita menjadi inklusif dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita eksklusif, perdiam, tidak berbuat apa-apa, tidak berdampak, bagaimana kita berdampak? Tapi kita harus menjadi orang-orang yang inklusif, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini diperhatikan. Saya kemarin itu tadi malam itu betul, rupanya ini plan-plan Tuhan semua, makanya dia tahu hal kita. Dan saya juga memperhatikan dari sekolah minggu juga semua, bukan dari langsung remaja muncul, tahu-tahu remaja, enggak, dari sekolah minggu. Berarti dari narasumber, dan bersahati juga kami membuka acara, dan bersahati juga kami akan menutupnya, dan bersahati juga kami akan nanti kembali ke tempat kami masing-masing, dan bersahati juga kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah disediakan. Diberkatilah tangan-tangan yang sudah berlelah mengerjakannya, dengan waktu yang begitu padatnya acara, dengan begitu mendesaknya dari semua makanan yang harus dinikmati, mereka juga demikian gesitnya di dalam mengerjakannya. Diberkatilah mereka semua, diberkatilah dengan kekuatan yang baru. Angkat jeri lelah mereka, semua kelelahan mereka Tuhan angkat, ganti dengan kekuatan yang baru. Itu sebabnya kami pun diberkati semua dengan peserta-peserta yang ada, dan juga panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati supaya kami tidak merasa lelah untuk di hari-hari mendatang, di acara-acara berikutnya. Kami pun percaya panitia semakin giat, dan juga anggota-anggota yang hadir semakin antusias untuk mereka juga ikut menjadi peserta yang baik. Diberkatilah kami semua ya Bapak, jadikan kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Diberkati juga tempat ini, pemilik tempat ini, yang telah juga memberikan leluasan kepada kami untuk kami memakai tempat ini, supaya tempat ini menjadi berkat. Diberkatilah tempat ini dengan berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Keluarganya Tuhan berkati, anak-anaknya Tuhan berkati, dan memberkati bisnisnya juga. Tetangga kanan kiri kami, muka belakang atas bawah yang ada, diberkati juga lah tetangga-tetangga kami, supaya tetangga-tetangga kami di bulan Ramadan yang telah dilewati, bulan kemenangan, dan di hari Fitri yang telah mereka nikmati, kami percaya biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya mereka pun menikmati hari kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Sisa-sisa acara yang akan kami jalankan, kami mohon kemurahan Tuhan, biar Tuhan terus memberkati sampai kami kembali, dilindungi, disertai dengan selamat tiba di Makassar. Terima kasih Bapak di surga. Pada akhir dari seluruh acara yang telah kami jalani bersama, Tuhan yang mengajar kami berdoa untuk menyempurnakan semua acara kami. Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa di surga, pada akhir acara anak-anak kami yang retreat hari ini, hamba akan menutup acara retreat pada tanggal 26 hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan, demikian ibadah penutupan hari ini. Nah, sedikit pengumuman untuk kita semua. Setelah ini ada berkat makanan yang telah disediakan, yaitu ada pop mie dan air panas. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau makan silakan, air panas sudah siap. Tapi kalau misalnya ada yang mau bawa pulang supaya makan di rumah juga silakan. Ada yang mau makan nasi juga silakan, nasi sudah siap. Oke. Lalu yang selanjutnya, hari Sabtu kita sama-sama kumpul kembali di gereja untuk latihan. Jadi hari Sabtu ini kita ibadah pemudanya pakai untuk latihan sama sharing lagi dengan teman-teman. Oke ya. Lalu yang terakhir adalah ada daftar nama yang akan masuk ke mobil yang telah siap. Ada 3 mobil yang akan kita pakai. Mobil yang pertama yaitu mobil sewa. Sambil perhatikan ya, mobil sewa. Di dalam mobil sewa itu Saudara Keko, Saudara Nathanael, Saudara Baim, Saudara Farel, Saudari Vena, dan Kak Tina di mobil sewa. Dan yang di mobil Kak Theo, Kak Yuspin, Saudari Ruth, Saudari Rahel, Saudari Lady, Saudari Feren, dan Saudari Olin. Dan Nining ikut motor karena tadi kemarin waktu datang ikut motor ya, Nining ya. Masih atau mau masuk mobil? Oke. Lalu mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus
Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas